Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita punya satu sumber saja, sebuah renungan singkat. Fokusnya menarik banget, soal rasa lelah dan sebuah undangan yang sangat personal. Misi kita kali ini, ya kita coba gali bareng-bareng apa sih makna istirahat sejati yang ditawarkan di dalamnya. Inti renungannya itu ada di ayat ini, dari Matius 11 ayat 28. Bunyinya gini, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, yang langsung bikin saya tertarik dari sumber ini itu cara dia ngomongin letih lesu dan berbeban berat. Ini kan bukan cuma soal capek fisik habis kerja seharian gitu ya. Mungkin Anda juga merasakan beban lain yang nggak kelihatan. Iya, tepat sekali. Sumber ini memang ngajak kita lihat lebih dalam. Ada lelah fisik ya tentu, tapi seringkali yang lebih menguras itu justru lelah mental. Tahu kan, pikirannya muter terus, khawatir ini itu. Sama lelah emosional juga. Mungkin gara-gara hubungan yang lagi rumit, atau tekanan ekspektasi dari mana-mana. Nah, insight kuncinya di sini nih. Kelelahan yang paling dalam itu seringnya bukan di otot, tapi di pikiran sama hati Anda. Sumber ini benar-benar mengakui kompleksitas rasa lelah itu. Oke, saya suka banget pembedaan itu. Jelas jadinya. Nah, kalau kita udah ngerasa lelah yang kayak gitu, apa dong yang ditawarkan ayat sama renungan ini? Ayat tadi kan bilang, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan di sini tuh maksudnya cuma solusi praktis gitu aja atau ada makna lain? Nah, ini dia, sumber ini menafsirkannya lebih dalam, bukan sekedar solusi. Kata kelegaan di sini tuh menyiratkan sebuah istirahat yang benar-benar nyegerin jiwa, semacam soul level rest gitu, bukan cuma badan yang rileks habis pijet misalnya. Dan ini adalah tawaran yang sifatnya relasional. Undangan marilah kepadaku itu kan personal banget. Jadi ini bukan formula 1, 2, 3 selesai, tapi lebih keajakan untuk mendekat, percaya, dan ya menyerahkan beban itu ke sumber kekuatan yang lebih besar. Oke, jadi ada undangan personal, paham. Terus, gimana cara kita meresponsnya? Menurut sumber ini ya, kedengarannya bagus sih, tapi langkah praktisnya gimana? Renungan dia ini cukup to the point sih. Ada 2 kata kerja kunci di sana, datang dan meletakkan. Datang itu artinya ya kita ambil inisiatif buat mendekat, nggak pasif nunggu aja. Terus meletakkan itu artinya kita secara sadar, secara sengaja, lepasin genggaman kita dari beban-beban spesifik. Sumbernya bahkan kasih contoh loh, beban pekerjaan yang bikin stres banget, kerumitan dalam hubungan sama orang lain, atau mungkin tekanan buat harus jadi A, B, C gitu. Nah, pertanyaan reflektifnya buat Anda semua yang dengerin. Beban spesifik apa nih yang paling kerasa nekan Anda malam ini? Coba direnungkan sebentar. Meletakkan beban ya? Itu kadang bisa terdengar agak abstrak nggak sih? Maksudnya, gimana kita tahu kalau beban itu beneran udah diterima atau ditanggung sama dia? Apa sumber ini ngasih semacam jaminan gitu? Ada jaminannya. Renungan ini mengutip jaminan yang implisit ya dalam tawaran Yesus itu. Dikatakan gini, jaminan ini kokoh. Dia sanggup menanggung semua beban yang kita serahkan. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini bicara soal kapasitas ilahi yang, jauh banget melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Bukan berarti masalahnya langsung simsalabim hilang ya, bukan gitu. Tapi ada kepastian bahwa Anda nggak perlu lagi nanggung itu sendirian. Jadi bebannya itu kayak dialihkan ke bahu yang jelas jauh lebih kuat. Gitu kira-kira. Kapasitas ilahi untuk menanggung, itu perspektif yang kuat ya. Menarik. Dan biar lebih konkret lagi nih, sumber ini kan juga nyaranin sebuah tindakan iman yang sederhana banget ya. Betul, sebuah doa singkat aja, yang intinya itu penyerahan diri. Tuhan Yesus, aku datang padamu, aku serahkan semua bebanku. Pendek, sederhana, tapi ini adalah ungkapan kesadaran kita dan kesediaan kita buat, itu tadi, melepaskan kontrol. Inilah inti dari tindakan meletakkan yang tadi kita bahas. Sebuah langkah iman yang aktif. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum sedikit ya, deep dive singkat kita ini, sumber renungan ini pada dasarnya ngasih kata semacam peta jalan sederhana menuju istirahat yang sejati. Bukan cuma sekedar berhenti kerja atau tidur lebih lama gitu. Tapi ini sebuah proses aktif, kita perlu kenali dulu beban spesifik kita apa aja, mungkin kerjaan, hubungan, ekspektasi. Terus secara sadar kita pilih untuk datang dan menyerahkannya kepada Yesus. Begitu ya? Iya, persis. Dan ini menawarkan perspektif yang beda banget soal istirahat. Bukan sesuatu yang pasif,
tapi sebuah pencarian aktif akan kelegaan jiwa. Dan kelegaan ini ditemukannya bukan dalam kondisi tanpa masalah sama sekali, tapi justru di dalam kehadiran hubungan dan penyerahan diri yang sadar kepada sumber kekuatan ilahi itu. Nah, sebagai penutup, kami ingin sampaikan doa berkat dari sumber ini untuk Anda. Kiranya engkau menemukan istirahat sejati bagi jiwamu di dalam Yesus. Dan ini ada satu pemikiran terakhir dari kami, mungkin buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Renungan ini kan fokusnya pada tindakan menyerahkan beban malam ini. Pertanyaan lanjutannya bisa jadi gini, gimana caranya kita menjaga supaya beban yang udah diserahkan itu nggak diam-diam kita pungut lagi besok pagi? Apa artinya menjalani hidup dalam kelegaan itu secara berkelanjutan, hari demi hari, bukan cuma pas lagi doa aja? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya.